Salam, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehati, dan penuh semangat, penuh bahagia di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya pada pagi yang indah ini berkat Tuhan tersedia di dalam kehidupan kita. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Renungan Pagi Sabtu 16 Oktober 2021. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hari yang indah di dalam kehidupan kami, yaitu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan besar di dalam kehidupan kami, dan kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap langkah dan perjuangan kehidupan kami. Kuduskan mulut, tidak hati, pikiran kami ya Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik dari kehidupan kami. Dan kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati kami melalui firman. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu sedia untuk memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama buka firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Yesaya 47 ayat 10 hingga ayat yang ke-15 dengan tema Tuhan tempat yang aman. Ayat yang ke-10, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala manteramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang meneliti bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api, mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nabi Yesaya menasehati orang-orang Babel.
karena kesombongan mereka, karena keangkuhan mereka. Mereka menganggap mereka hebat. Mereka menganggap dengan kemampuan, dengan senjata, dan dengan paranormal, penyihir yang ada di negara mereka. Mereka dapat membuat diri mereka aman. Mereka menganggap mereka serba tahu akan apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Karena itu Yesaya menasehati mereka. Payah karena banyaknya nasihat, biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang meneliti bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Jadi payah. Mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Mereka menganggap tidak ada yang melihat mereka. Dan mereka menganggap tidak ada orang-orang yang tahu apa yang mereka rencanakan dan mereka perbuat. Karena itu Yesaya menegur mereka bahwa Tuhan itulah satu-satunya tempat yang aman, tempat perlindungan turun-temurun dalam kehidupan umat manusia. Hanya Allah lah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia. Tidak ada yang lain. Bukan paranormal, bukan dukun, bukan penyihir. Tetapi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi pada kehidupannya yang akan datang. Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu, Nabi Yesaya bukan hanya mengingatkan kepada orang Babel, tapi juga Nabi Yesaya mengingatkan kepada kita semua, supaya kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Supaya kita hanya mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada diri kita, semua adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Semuanya akan kembali kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dikatakan mereka akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Bukan api yang untuk menghangatkan tubuh, bukan api yang untuk memasak, tetapi api yang tidak pernah padam dan tidak pernah ada kesudahan. Api yang kekal, api yang menyala-nyala, dan tubuh kita tidak akan pernah mati. Kita akan menderita dan terus menderita. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, ulat-ulat pun tidak akan mati sekalipun dalam api yang menyala-nyala. Dan itulah yang akan membuat tubuh kita yang kekal ini akan menderita di dalam nyala api.
neraka. Karena itu, jangan kita menyombongkan diri. Jangan kita hidup dalam keserakahan kita. Jangan kita ingin menguasai segala sesuatu. Mari kita camkan bahwa Tuhan melihat kita, bahwa Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, apa yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Dia tahu, dan Dia juga tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita sia-siakan kasih karunia Tuhan. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dahulu peduli dalam bagi kehidupan kita. Karena itu, kita juga peduli kepada sesama. Kita juga setia dan mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, inilah firman-Mu ya Tuhan, yang dapat hamba-Mu sampaikan berita. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini juga boleh termaterai dalam hati pikiran hamba, dalam kehidupan kami semua yang mendengarkan, bagi kehidupan suami hamba-Mu Tuhan, supaya kami semua boleh tunduk dan taat kepada-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh percaya dan beriman kepada Tuhan. Segala sesuatunya akan kami tinggalkan. Kami akan kembali kepada-Mu. Tetapi Tuhan, Engkau peduli kepada mereka yang hidup. Karena itu kami mohon Tuhan, beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan, supaya kami boleh berlaku bijaksana, supaya kami boleh berlaku dan berkata yang benar di hadapan Tuhan. Ampuni dosa salah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuntun kami Tuhan untuk melakukan segala yang baik, yang tepat dan benar di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, saya beritakan pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Biarlah firman Tuhan ini boleh menyadarkan, mengingatkan kita, supaya kita boleh merendahkan hati kita dan tunduk kepada Tuhan, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.